Halo Sobat Tani Indonesia, kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu petani yang sudah berhasil dalam budidaya tanaman jeruk. Ini lokasinya di mana nih Pak? Desa Sangkir Indah, Kecamatan Pagalan Tapah, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ya. Jadi bicara soal usaha jeruk, tentu yang pertama kita akan bertanya sama Pak Supar nanti mengenai budidaya Pak ya, secara singkat. Kemudian cara perawatan, cara pemupukan. Setelah itu di aspek usaha tani mungkin dari segi modalnya, kemudian sisi keuntungannya seperti apa, dan sisi pemasarannya kemana ya, supaya sahabat tani semua bisa lengkap mendapat informasi meskipun ceritanya singkat itu. Jadi tadi kita sudah ke kebunnya, metik buahnya langsung. Nah, ini buahnya masih segar. Jadi hari ini kita coba akan belajar ataupun sharing tentang budidaya tanaman jeruk yang sudah berhasil dibudidayakan sama Pak Supar ya. Saya udah lama kenal dengan beliau, cuman jarang muncul ya ke permukaan, dan hari ini kita coba ekspos buat sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan bahan ceritanya menjadi inspirasi untuk ya sebagai alternatif pilihan untuk para petani, khususnya petani milenial yang saat ini sedang mencari tanaman apa sih yang tepat untuk ditanam di pedesaan. Nah, kebetulan di Desa Sangkir Indah ini itu hampir tiap rumah Pak ya? Ya, hampir tiap rumah ada tanaman jeruk. Jadi tepat sekali kita hari ini coba mewawancarai Pak Supar. Kenalan dulu lah secara singkat ya, asal muasal Pak Supar nih dari mana kok bisa sampai ke ujung batu ini. Nama saya Supar, saya berasal dari Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, Tahun berapa? Sampai di desa ini yang sekarang ini tahun 2000 lah, awal tahun 2000. Awal tahun 2000 ya. Jadi untuk tanaman jeruk ini Pak, ini mulai Bapak kesini nih langsung tanam jeruk atau gimana sebelumnya? Dari Medan kemari langsung nanam jeruk. Cuman kemarin pernah gagal, tahun 2000 itu gagal karena semua kena virus. Jadi kami berikan lah, maksudnya kami jedahkan dulu. Setelah itu awal-awal tahun 2010 kami mulai lagi. Jadi sekarang jeruknya bervariasi lah. Ada yang umur udah 10 tahun, ada yang 12 tahun, karena di kampung kita ini. Kalau yang kita panen saat ini umur berapa tuh? Masih umur 6 tahun lah. 6 tahun ya? 6 tahun. Udah replanting sekali itu. Oh, udah replanting. Lalu berarti udah generasi kedua nih ya? Generasi kedua. Pertama dalam aspek budidaya nih, dari penyediaan bibit, penyediaan pengolahan lahan, mungkin secara singkat bisa diuraikan Pak. Kalau lahan itu umum sama petani udah tahu gimana cara mengolah lahan lah kan gitu ya. Selanjutnya ditanam ya dengan jarak yang ideal menurut lokasi masing-masing dan tingkat kesuburannya gitu. Jadi dibuat lubang tanam nggak atau langsung memang? Ya bervariasi tanamnya, terserah kita kan, ada yang pakai lubang, ada yang pakai dibumbun, itu inspirasi masing-masing lah. Oh gitu. Kalau di Pak Supar sendiri? Kalau kita biasa tanam biasa aja, biasa ya, di lubang kan gitu. Terus bibit Pak gimana? Emang buat sendiri atau dibeli dari mana? Kalau gitu? bibit kita beli Ya, siap tanam berarti ya. Tanam. Kemudian kira-kira bibit itu udah umur berapa Pak ditanam di lokasi? Kita beli itu bibitnya udah umur sekitar 8 bulan lah. 8 bulan 8 ya. bulan baru ditanam. Ditanam ya. Nah, untuk dari mulai penanaman kemudian seling pemupukannya itu berapa bulan sekali? 2 bulan sekali pemupukan. Kalau penyemprotan itu 15 hari sekali. Berarti diulang 15 hari lah kan gitu. 15 hari ya. Pupuk yang digunakan apa Pak? Ya umum lah, NPK lah umum. Kalau urusan merek masing-masing lah kan gitu. Ya. Boleh ini orang-orang pupuk boleh nyebutin merek, tapi harus ada bayar royalti sama beliau ya. Jadi pupuk NPK yang jelas NPK, Pak ya. NPK. Pupuk tunggal dipakai nggak Pak? Pupuk tunggal
Kalau saya pribadi nggak pernah pakai pupuk tunggal. Enggak ya? Kalau teman-teman yang lain mungkin ada. Gitu. Kalau saya murni NPK. Jadi mulai dari penanaman tentu masih kecil kan makanannya sedikit Pak ya, beda sama yang sudah besar ya. Pakai menurut porsinya lah. Nah, berarti disesuaikan dengan porsi tanamannya. Nah, yang paling apa ya tantangannya dalam budidaya jeruk sama penyakitnya apa Pak? Yang paling apa ya ganas lah menyerang? Kalau hama umum perusak daun lah kan gitu. Ya jenis ulat lah. Ulat. Tapi kalau trip ada itu pun kan waktu penyerangan itu kan pada fase-fase berbunga. Kalau selebihnya dia nggak. Tripnya sama di cabai sama ya tripnya ya. Makanya kalau misalnya waktu berbunga itu dia wajib ditanggulangi tripnya gitu. Kalau nggak nanti kulitnya itu berubah warna. Terus kalau dari apa Pak jamur ataupun yang paling rentan di jeruk ini jamur. Kalau kita nggak antisipasi atau pencegahan itu bisa fatal lah, bisa mati dia gitu. Nah, boleh kasih tips-tipsnya Pak untuk mencegah supaya aman dari serangan jamur itu seperti apa? Ya kita cegah aja lah gitu. Pencegahan ya dengan produk apa juga bisa, produk organik, produk kimia juga bisa kan gitu. Kontrol minimal setengah bulan sekali kontrol batang itu. Monitoring wajib ya, kontrol ya. Wajib kontrol. Setengah bulan sekali. Kalau masih ada waktu seminggu sekali lebih bagus. Tapi ada jadwal penyemprotan rutinnya nggak Pak? Misalnya ini posisi nggak ada serangan, itu disemprot apa enggak? Tetap rutin. Disemprot ya, rutin ya. Tidak ada serangan. Berapa kali? 15 hari sekali penyemprotan. Tetap rutin ya. Rutin. Untuk antisipasi tadi ya serangan tadi ya. Itulah kira-kira sahabat tani, mungkin kalau untuk produknya apa tentu bervariasi tergantung petaninya, tergantung penyakit yang menyerang. Ya kalau hama ya tentu pakai insektisida, kalau kena jamur ya tentu pakai fungisida gitu kan. Kemudian bicara soal ini Pak, analisa usaha tani kan, tentu modalnya kira-kira itu berapa, kemudian keuntungannya kira-kira berapa. Ini bisa sekilas lah cerita Pak. Kalau modal kita kalau full kimia itu sekitar per pohonnya kalau udah pohon dewasa itu untuk ukuran 4 atau 5 tahun atau ke atasnya itu dia per pohon per tahun itu sekitar 250.000 itu. Per pohon per tahun ya. Itu pemupukan berapa kali setahun tuh? Pemupukan 5 kali. 5 kali ya. Gitu. Sekitar 250.000. 250.000. Itu udah sama racun itu. Ya, udah apa? Untuk di perawatan tuh udah segitu ya kira-kira ya. Itu biaya upahnya juga udah masuk belum? Itu biasa dikerjakan sendiri kan. Ini hebatnya Pak Supar ini emang punya tenaga yang super. Jadi dikerjain sendiri ya, anggotanya anaknya, menantunya gitu yang ikut bantu, bahkan ibunya juga ikut bantu ya teman-teman semua. Emang hemat biaya tenaga. Itu Pak satu batang 250.000 per tahun. Kalau potensi hasil setahun panen berapa kali? Potensi hasil dia kalau panennya itu nggak harus per bulan, kapan ada yang masak dipanen, tapi umum dia 1 tahun itu 1 kali panen raya. 1 kali panen raya. Dia bisa mencapai antara 80 ke 150 kilo per pohon. Per pohon. Itu biasa bulan berapa itu panen raya? Ya setiap tahun itu mundur. Kan gitu. Nggak rutin di bulan Desember misalkan enggak ya? Enggak, dia tetap mundur kan gitu. Mundur 2 bulan per tahun itu tetap mundur 2 bulan ya. Tapi yang jelas dalam 1 tahun itu ada panen puncaknya, panen raya namanya ya. Itu bisa 150 per batang. Baru tergantung harga lah kalau keuntungan. Kalau harga itu kan di luar apa Pak? Istilahnya kita sebagai petani kan bagaimana cara tanamannya bagus, hasilnya bagus. Kalau harga pasti ini udah ke pasar jadinya kan. Kalau buah di pasaran lagi kosong tentu harganya tinggi kan Pak. Ya, begitu sebaliknya. Kira-kira kalau umumnya di angka berapa harga kisaran? Kisaran antara 7 ke 8.000 dia. 7.000 itu pemasarannya gimana Pak? Dijemput kah? Apa harus ngantar ke pasar? Dijemput sama tengkulak biasa. Ada tengkulak langganan ya? Biasa dijemput. Jemputnya berapapun diambil ya? Diambil ya. Biasa kalau kebun Bapak sekarang ini luasan berapa Pak ini Pak? Sekitar setengah hektar lah. Itu populasi tanaman? Sekitar 140
pohon. Karena jarak tanamnya agak rapat saya buat. Berapa jarak tanamnya? 5 kali 5 meter. 5 kali 5 meter. kali 5 ya. Yang ideal itu sebenarnya 6 kali 6 karena lahan saya sempit. Oh, jadi justru dirapatkan ya. Jadi itulah tadi ya. Jadi nanti bisa dihitung tuh kalau 1 hektar berarti populasi berapa? Kalau jarak tanam 6 kali 6 itu populasinya sekitar 270 batang. 270 batang kalikan 150 tadi panen puncak ya, satu batangnya. Nah, nanti ketemu tuh potensi hasilnya berapa per tahun. Jadi ini bisa menjadi alternatif buat sahabat tani Indonesia yang punya lahan di desa ataupun punya pekarangan yang yang nganggur lah, nggak ada tanaman, mungkin bisa mencoba untuk alternatif ditanamin dengan jeruk. Tentu ya jangan lupa juga untuk pemasarannya dipastikan di sekitar teman-teman juga harus jalur pemasarannya dipastikan dulu Pak ya. Kebetulan di Ujung Batu ini udah terkenal Pak, jeruk Ujung Batu ini sangat manis. Apalagi tadi dicicip langsung, manis luar biasa. Jadi ini termasuk mungkin toke-toke yang mau ngambil jeruk ke Ujung Batu ini bisa langsung ke Pak Supar, asal harga cocok siap. Oke Pak, sekilas ceritanya. Saran lah mungkin dari Pak Supar untuk sahabat petani baik yang sedang mencari ide-ide untuk tanaman jeruk ini, sarannya seperti apa? Kalau untuk alternatif kita yang luasan lahannya itu minim, ya lebih mantap kita nanam jeruk. Lebih mantap ya? Iya, karena hasilnya juga alhamdulillah saya udah merasakan sangat memuaskan. Mantap ya sahabat. Kebetulan ya di Pak Supar ini juga selain budidaya jeruk memang kreatif orangnya. Kreatifnya gini ya, di sela-sela jeruk yang masih di budidaya tanaman lain, ini ada melon ya sedang diusahakan di antara jeruk yang baru ditanam. Kemudian mungkin bisa, kalau dulu di kebun yang kita petik tadi ada cabai dulu Pak ya, waktu kita pertama ke sini. Itu sebagai alternatif ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan cerita kita dengan Pak Supar sore hari ini bisa menjadi nambah tambahan referensi buat petani yang mau nanam atau mau mengembangkan usaha yang ada di desa. Karena kalau dengan budidaya seperti ini di desa tentu sangat cocok sekali, karena pertama lahan masih tersedia Pak ya, beda sama di perkotaan, lahan terbatas. Tapi kalau di desa ini bisa menjadi salah satu alternatif. Baik, terima kasih waktunya buat Pak Supar. Mudah-mudahan sehat selalu dan tanamannya terus bisa membuahkan hasil yang berkah buat keluarga. Dan mudah-mudahan ini video bisa menginspirasi buat yang lain. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.